Saudara beriman, salam fides querens intellectum. Saudaraku, ingat di mata Tuhan kita semua adalah sama. Tapi dalam hal pilihan, kita mungkin beda. Ada banyak hal yang bisa kita pilih dan salah satu yang paling penting adalah agama. Saudara mungkin Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, atau mungkin Konghucu, atau juga salah satu aliran kepercayaan. Tapi semoga bukan ateis ya. Saudara, itulah pilihan. Tetapi di sini saya mau tegaskan kepada saudara beriman sekalian, bahwa saya adalah seorang Katolik. Dengan sadar saya telah menjatuhkan pilihan pada agama Katolik sebagai jalan atau wadah bagi saya supaya bisa berelasi dengan Tuhan. Saudara, melalui channel saya bersaksi ini, saya ingin berbagi penghayatan dan pengalaman kekatolikan saya dengan para saudara beriman sekalian. Supaya apa? Untuk memperkaya saudara beriman sekalian dalam pengenalan akan iman kekatolikan. Dan juga untuk memupuk sikap toleran dalam hidup bermasyarakat, di mana pada kenyataannya terdapat pilihan-pilihan yang amat heterogen ini. Selain itu saudara, saya ingin mempertanggungjawabkan pilihan saya ini, supaya tidak terkesan bahwa iman saya hanya sekedar iman turunan, hanya iman ikut-ikutan. Padahal saudara, menurut Anselmus dari Canterbury, dan saya sependapat dengannya, iman harus selaras dengan akal budi, atau disebut dengan fides querens intellectum. Karena itu saudara beriman, iman harus bisa dipertanggungjawabkan. Maka saya akan memilih saudara-saudara tema-tema dalam kekatolikan saya ini untuk saya sharingkan, untuk saya pertanggungjawabkan. Dan pertanggungjawaban ini bisa saya pakai beberapa instrumen. Pertama, instrumen teologis atau ilmu ketuhanan. Kedua, berdasarkan tingkat penghayatan hubungan pribadi saya dengan pribadi Allah sendiri, dan juga aspek-aspek keilahian lainnya yang terkait. Ketiga, berdasarkan pengalaman perjumpaan pribadi saya dengan pribadi ilahi itu, atau hal-hal ilahi lainnya yang terkait. Saudara, mungkin dan pastilah secara teologis saya punya keterbatasan karena belum tentu saya memiliki kelengkapan referensi teologis. Karena itu, saya akan mengandalkan kekuatan pada kedua instrumen lainnya, yaitu instrumen penghayatan dan pengalaman. Maka saudara, jika ada diskusi, jika memungkinkan, dapat kita buka diskusi terutama terkait dengan aspek keilmuannya, aspek teologisnya. Dan sudah pasti tidak pada lapangan penghayatan, apalagi lapangan pengalaman. Jadi saudara beriman, terima saja. Sehingga cocok dengan konten kami, atau konten saya ini dalam channel saya bersaksi ini, yang sifatnya tentu saja adalah sharing iman Katolik. Saudara, dalam episode yang pertama ini, saya akan bagi beberapanya menjadi beberapa bagian kecil agar supaya tidak berkepanjangan dan membosankan. Saya akan sharing tentang mengapa saya pilih Yesus sebagai seorang Katolik.
Sahabat beriman, saya menjadi Katolik sejak bayi. Maka tentu saja bukan saya yang pilih. Lebih tepat orang tualah yang memilih untuk saya. Karena apa? Karena saudara-saudara seorang bayi belum bisa memilih. Tanggung jawab pilihan karena itu saudara-saudara tentu saja ada pada orang tua saya. Lama-kelamaan saya tumbuh menjadi dewasa secara fisik dan tentu juga mental. Seiring dengan pertumbuhan itu saudara-saudara, masuklah banyak informasi, baik secara formal di sekolah maupun non-formal. Pada titik itulah saya harus mengevaluasi kembali pilihan yang sudah dijatuhkan oleh orang tua saya. Dan kita atau saya bolehlah melakukan pilihan ulang secara independen. Para saudara sekalian, pada titik itu saya sadar bahwa pilihan orang tuaku waktu itu, walaupun dia adalah seorang buta huruf, seorang petani yang tidak tahu membaca, yang tidak bersekolah, memang merupakan pilihan yang sudah tepat. Mengapa saudaraku? Waktu itu saya memang, walaupun masih kecil, sudah mempunyai rasa heran dengan alam ciptaan ini. Saya memperhatikan matahari yang bersinar tanpa henti. Saya memperhatikan bulan dan bintang yang selalu memberikan sinar yang teduh di malam hari. Saya memperhatikan lautan dengan gemuruh ombak dan buih-buih di pinggir pantai begitu menakjubkan. Saya memperhatikan bahwa di sana sini terbentang gunung-gemunung, bukit-bukit, padang rumput yang begitu luas dan mengagumkan. Saya memperhatikan hutan-hutan di mana-mana terbentang dan juga kehidupan binatang yang sangat mengagumkan, baik di laut maupun di udara. Burung-burung yang berterbangan ke sana kemari dan mengeluarkan bunyi-bunyi yang mengagumkan dan merdunya serta indahnya. Saudara, melihat semua itu, aku percaya bahwa pastilah ada Allah yang Maha Kuasa sebagai penciptanya. Pada saat itu, saya percaya bahwa pasti ada Allah, ada pribadi yang telah menciptakan semuanya itu, termasuk menciptakan saya sendiri. Saudara beriman, tetapi serentak juga pada saat itu saya bertanya, atau saya memahami, mempunyai pengertian seperti ini, bahwa Allah tidaklah mungkin menciptakan saya lalu kemudian untuk dibinasakan. Melainkan saya yakin bahwa Allah menciptakan saya supaya saya boleh ikut serta menikmati kasih-Nya. Jadi ada intensi penyelamatan. Oleh karena itu saudara, dengan berbagai cara Allah berusaha menyadarkan manusia, menyadarkan saya akan intensi penyelamatan ini. Allah, oleh karena itu saudara-saudara, harus mengkomunikasikan maksudnya kepada dunia, kepada manusia dan kepada saya sendiri. Tetapi saudara, masalahnya adalah Allah terlalu besar untuk saya. Dan saya terlalu kecil, saya terlalu hina untuk mendekatinya atau untuk menangkap maksudnya. Hanya karena kasih-Nya lah Ia yang Maha Kuasa ini
mau mendekati saya dan mau menyapa saya. Saudara, karena Allah terlampau besar dan saya terlalu kecil, terlalu hina, supaya Allah yang maha besar itu dapat menemui saya dan saya boleh menghadapnya, Allah kemudian memilih cara yang menurut saya sangat luar biasa, yaitu dengan menjadi seperti saya, atau dengan merendahkan dirinya menjadi manusia. Saudara beriman, lama-kelamaan saya mengerti dan bisa menerima jalan pikiran ini. Dan saudara, Yesus Kristus itulah Allah yang maha kuasa menjadikan dirinya manusia. Dialah Allah yang menjadi manusia itu. Pertanyaan saudaraku, apakah dengan menjadi manusia lalu rupa Allah dalam diri Yesus itu menjadi hilang? Saudaraku, sama sekali tidak. Karena seperti Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 6 berkata seperti ini. Walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kemudian saudara beriman, saya lalu berpikir seperti ini. Karena Allah yang maha kuasa itu harus menjadi manusia, maka seluruh proses menjadinya pun harus seperti manusia. Dibuahi dalam rahim seorang wanita, yaitu Maria yang perawan, dikandungnya, dilahirkan, lalu kemudian hidup dan akhirnya meninggal dunia. Saudara, karena Yesus itu Allah yang menjadi manusia, maka ia adalah pribadi tanpa dosa, ia adalah pribadi yang suci. Dan karena dosa adalah masalah kedagingan, maka proses kehadirannya dalam rahim Maria adalah karena campur tangan keilahian, karena campur tangan roh. Bukan karena campur tangan kedagingan melalui suaminya, yaitu Yusuf itu. Itulah mengapa malaikat dalam Injil Matius pasal 1 ayat 20 dengan tegas dikatakan di sana, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara, dengan cara ini pula kebingungan saya kala itu tentang seorang wanita bernama Maria yang mengandung dan melahirkan, tetapi kok tetap menjadi perawan, dapat saya pahami dan mengerti. Tidak lantas mengolok-olok, misalnya seperti kebanyakan orang yang berkata seperti ini, kalau Tuhan itu lahir dari rahim seorang wanita, lalu siapa bidanya? Saudara, karena cara Allah itu hadir dalam rahim seorang wanita yang bernama Maria adalah secara roh dan bukan oleh campur tangan kedagingan yang pada kenyataannya sangat-sangat berlumuran dengan dosa-dosa. Melalui rahim Maria, Allah yang maha kuasa telah sudi menjadi manusia dalam pribadi yang kita sebut Yesus Kristus. Melalui Yesus, Allah yang maha besar itu telah hadir di tengah-tengah manusia, telah hadir di tengah-tengah kita, di antara keluarga kita, Anda dan saya. Lalu kemudian kita boleh menyapanya dengan penuh kehangatan. Saudara, kini Allah yang maha kuasa itu menjadi nyata, dan kita, saya dan Anda,
tahu dengan pasti kepada Allah yang mana ketika kita pergi ke rumah-rumah ibadat untuk memuji dan menyembahnya, atau di mana saja kita berdoa, kita tahu kepada siapa Allah yang kita sembah. Allahku adalah Allah yang dikenal, bukan Allah hanya dalam bayangan. Saudaraku, Yesus Kristus karena itu adalah Sang Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah saudara-saudara beriman sekalian. Sekarang saya bersyukur dan memuji Tuhan karena Allah yang Maha Kuasa sudi memperkenalkan dirinya melalui pribadi Yesus Kristus itu, yang hadir di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita. Dan pertanyaan kita yang berikutnya adalah, mengapa Allah yang Maha Kuasa itu harus turun ke dunia melalui pribadi Yesus? Saudaraku, nantikan sharing kami berikutnya dalam channel yang sama, channel Saya Bersaksi. Saudara beriman sekalian, salam fides querens intellectum. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya dalam channel kesayangan kita, Saya Bersaksi.